Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau kita cermati ya, oh ya gini, kalau istri itu amanah bukan Pak? Suami itu amanah bukan Bu? Berat mana dari amanah hidup ini? Yang paling berat dalam hidup amanah apa Bu? Ini kita bicara tentang keluarga ya, karena kan saya dikasih temanya tentang keluarga. Amanah terberat dalam hidup dalam konteks keluarga apa? Ya, saya sependapat anak. Kenapa? Istri itu amanah Pak, tapi kalau istri susah dididik bisa kita delete dalam kehidupan. Bapak akan kasih ide dengan sekarang Bapak punya istri, diajak pada kebaikan nggak pernah robah-robah. Masa udah nikah masih suka mabok? Masa udah nikah masih suka judi? Masa udah nikah dia keluar rumah, pulang rumah asal-asalan gaul seenaknya? Kita harus peringatkan, bla 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 bla. Nah, nasihati oleh orang yang dianggap sepuh, oleh orang yang dituakan. Baru setelah itu daftar ya. Dari sini mendekat ke kantor pengadilan agama. Fotokopi ya KTP sama kartu keluarga sama surat nikah, foto 3 kali 4, bayar 540.000 ke Bank BRI. Saya mah langsung saya kasih petunjuknya detil. Kalau berarti kan kalau berat ya udah Bu. Kalau suami ibu ya kerjaannya teh nggak pernah cari rezeki, kerjaannya teh ngusap batu kaki, ngoprek japati kayak kalepek. Yang cari mancing, yang cari duit ibu, yang cicilan rumah ibu, cicilan mobil ibu, sekolah suaminya judi, gaple segala macam. Bahkan kadang-kadang kalau dia minta duit ibu nggak kasih, ibu ditempelin sampai leher ibu teh biru-biru. Kalau leher temen ibu mah merah, ibu mah biru. Ya sering capek. Bu, hari ibu ya bedanya jangan jadi orang bodoh, bukan sabar itu mah mau dipertahankan itu bodoh itu. Nah, kenapa? Kan ada di buku nikah. Sewaktu-waktu suami tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut atau melakukan kekerasan, maka jatuh talak 1. Itu artinya apa? Kalau ibu diperlakukan dolim, dieksploitasi, datang ke kantor pengadilan agama. Itu namanya gugat cerai. Tadi persyaratannya sama yang tadi. Persyaratan aku tadi. Saya bukan ngasih ide ya, ibu-ibu ada yang bilang yes. Jangan gitu, saya coba bercerita. Seberat-beratnya suami bisa kita lepas, seberat-beratnya istri bisa kita lepas. Walaupun saya tidak menyarankan itu, ini mah kita bisa lepas. Waktu lewatnya, itu siapa yang suka mabok? Mantan suami saya, makanya saya gugat cerai juga. Kelakuan mabok kayak begitu, ya gitu. Nah itu namanya suami istri. Terus gini, istri suami putus dengan kematian. Maaf Pak ya, secita-citanya bapak sama istri kalau udah menikah, ya udah nikah lagi aja. Jangan lebay tak tergantikan. Pak belum nikah lagi tak tergantikan. Lebay. Ya udah, kalau istri sudah meninggal mah nikah lagi, putus selesai. Ibu kalau terus makanya ibu gini, kalau lagi sakit ya, sakit keras, jangan bikin amanah-amanah yang gak benar. Ayah, kalau mama pendek umur, mama meninggal lebih dulu, jangan nikah lagi. Wasiat macam apa itu? Pak, kalau istri wasiat kayak gitu, nggak usah didengar, diam aja. Begitu meninggal nikah lagi. Nah itu mah wasiat yang tidak perlu diamalkan, tapi untuk menghargai boleh bapak gini-gini. Kalau istri kan lagi sakit, ayah kalau mama meninggal, ayah jangan nikah lagi. Terus meninggal mah rumah kurang. Nah maksud saya, suami istri mah bisa putus dengan kematian. Ya, ibu ditinggal wafat oleh suami. Ya, begitu masa indah, ya ada yang melamar, terima aja. Boleh, jangan gini.
Mama nggak nikah lagi. Bukan apa-apa, mama tuh sayang sama papa kamu. Ya suami guys dikubur. Jangan sok lebay, sok setia. Saya tuh nggak suka yang lebay-lebay kayak gitu. Biasa, emang rada menyakitkan, tapi saya harus tegaskan. Hidup makan kudu tegas. Nah, tapi anak gak putus dengan kematian. Anak itu gak putus. Bapak ibu meninggal, anak ibu bapak nyambung. Anak kita meninggal, jadi ternyata nyambung. Ya, jangan dikira kalau orang tua kita meninggal, orang tua tidak merasakan kesolehan kita. Merasakan. Di sini ada yang orang tuanya sudah wafat. Jaga agar jadi orang soleh, karena orang tua kita merasakan kesolehan kita. Jadi gini, pernah Nabi bertemu dengan anak muda. Anak muda itu kain ihramnya lagi pakai kain ihram, tapi tidak ditutupkan, kain ihramnya dibuka. Lalu ternyata pundak anak muda itu lecet. Di sini luka, di sini luka. Nabi bertanya, kenapa pundakmu itu? Anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, pundak saya lecet karena saya selalu menggendong ibu saya. Itu lagi haji kan? Bahkan menurut riwayat, anak muda itu ngegendong ibunya dari Yaman. Jauh bisa, Bandung Surabaya juga Yaman. Bayangkan waktu itu, sampai katanya lukanya itu cukup berat kiri kanan. Lalu anak muda itu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bila saya melakukan hal ini kepada ibu saya, apakah saya termasuk anak berbakti? Jadi dia merasa belum berbakti loh kayaknya. Kita mah baru ngasih uang 1 juta setiap lebaran yang jadi omong. Saya tuh nggak beli tas tapi segini uang sama Garut 1 juta. Jadi diomongin gitu. Dia mah ngegendong ibunya sampai pundak kiri kanannya luka, dia merasa belum berbakti. Makanya dia make sure ke Nabi, minta kepastian. Kalau saya melakukan hal ini kepada ibu saya, apakah saya termasuk anak berbakti? Anak muda itu dipeluk oleh Rasul. Apa kata Nabi? Sungguh kamu terus berbakti kepada ibumu, dan pasti Allah ridho kepadamu. Tapi ingat, cinta ibumu tidak akan pernah bisa kamu balas. Saya, bapak, ibu, sehebat apapun berbuat baik sama orang tua, kebaikan kita, kebaikan beliau tak terbalas. Lalu anak muda itu bertanya, ya Rasulullah, sekiranya orang tuaku meninggal lebih dulu, saya masih pengen berbakti. Ada nggak cara saya berbakti? Nah, ini penting bagi bapak ibu kita semua yang orang tuanya sudah wafat. Ayah saya 20 tahun lalu sudah meninggal. Jadi saya cerita ini sebagai pelajaran untuk diri saya juga. Jadi sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau orang tua saya meninggal nanti, saya masih pengen berbakti. Ada nggak caranya? Kata Nabi, kamu bisa berbakti dengan 4 cara. 1, jangan pernah bibirmu kering untuk mendoakannya, sebagaimana mereka tidak pernah kering bibirnya untuk mendoakannya. Usia saya sekarang udah 50. Banyak yang nggak percaya, katanya 30 terserah. Ya sudah, saya macam paham bohongnya, tapi kurang paham. Aku udah ngomong jujur, jangan bohong ya. Masa Pak? Iya, aku 50. Lo bilang, iya. Ternyata ibu saya di usia saya yang 50 kayak gini. Dan saya kayak ini, mak doakan kabeh anak emak tiap tahajud didoakan, ngarana sampai disebuti di tahajud dengan 10 menit ngadoakan budak saja. Itu ibu saya usia 50, ibu saya masih tidak pernah bawa mendoakan saya. Tapi saya sebagai anak kadang lupa mendoakan ibu saya. Kayak anaknya beda sekali. Makanya kata Rasul, bagaimana bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal ataupun masih hidup? 1, kata Nabi, jangan pernah lelah bibirmu untuk mendoakan mereka, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk mendoakan kamu. Terus ngedoain orang tua itu kan tidak harus ziarah. Tiap ba'da sholat, karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu du'ai asma, ya Rasul, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi biasakan kalau udah selesai sholat, assalamualaikum, wirid, zikir, tasbih, semuanya berdoa sama Allah. Kalau berdoa sama Allah itu pertama kudu minta ampun dulu sebelum minta segala hal.
Anda mah langsung, ya Allah berikan kepada hamba, berikan kepada hamba, ibu ini. Ya, yang pertama kali teh, Robbana dolamna anfusana, ya Allah ampuni kesalahan hamba, maafkan kekeliruan. Minta ampun dulu sama Allah, baru minta yang lain, gitu. Pede, sok suci langsung minta. Gitu. Jadi minta ampun dulu kepada Allah. Setelah itu doakan orang tua kita. Dan doanya tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya yakin kedua orang tua saya pernah sakit demi kebahagiaan saya, pernah menangis demi kebahagiaan saya, pernah gelisah demi kebahagiaan saya. Saya tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua saya, muliakan di sisimu, masukkan kedua orang tua saya dalam surga-Mu ya Allah. Saya tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ampuni ya Allah. Nah, itu teh kudu kata Nabi, doakan orang tuamu, jangan pernah bibirmu kering mendoakan mereka, sebagaimana mereka tidak pernah kering bibirnya mendoakan kamu. Yang kedua kata Rasul, bakti anak pada orang tua yang sudah wafat. Saya bicara yang sudah wafat dulu. Apa? Teruskan kebiasaan baik. Bapak Ibu coba perhatikan orang tua yang sudah wafat, apa kebiasaan baik? Misalnya bapak saya itu kalau ada rezeki suka berbagi ke saudara. Jadi kalau ada rezeki, nah berbagi gitu. Orang itu dermawan. Itu kebiasaan baik bukan? Kalau saya ada rezeki lakukan hal yang sama. Bapak saya teh misalnya tiap sholat selalu ke masjid selama sehat, maksakan dia ke masjid. Kebiasaan baik bukan? Lakukan. Jadi pokoknya bakti kita kepada orang tua itu meneruskan kebiasaan baik. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita baik. Jadi kalau orang tua kita punya cita-cita baik, terus kita mampu mewujudkan, sok wujudkan. Gitu. Misalnya orang tua saya bilang gini, mama lihat itu masjidnya udah pada bocor gitu, ya. Aku mama dia ratakan, bikin 3 lantai full AC. AC-nya mau 2, 8, 2 mempan, 2 mempan anggar harian mengaji bawah 8 gitu, ya. Nah, ibu saya meninggal, saya ada rezeki, wujud bakti saya kepada beliau, wujudkan cita-cita. Langsung AC 8, 2 kilo, 2 kilo. Untuk imam hiji ada khusus ke imam, terfatib. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini apa? Wujudkan cita-cita baiknya. Ini saya ceritakan karena ini bagus nih. Waktu saya sekolah doktor, sekolah S3 di Unpad, saya punya teman yang menurut saya hebat. Ngobrol tentang beasiswa. Dia bilang, Kang, saya mah biaya sendiri, hari sekolah doktor, sabarahannya habisnya kira-kira. Saya bilang jika nama mun pengen laluasa mas ya 200 juta kalau biaya sendiri mah. Saya bilang gitu, kurang lebih lah 200 juta. Ya mudah-mudahan cukup lah. Kenapa gitu? Saya mah biaya sendiri. Kan bapak saya meninggal, saya dapat warisan 200 juta. Kalau kakak saya langsung ganti mobil, adik saya langsung renovasi rumah, saya mah daftar langsung kabur kan sekolah S3 ya. Ini dia bilang gini, bapak saya kan guru, dia bilang gini ya, mudah-mudahan anak bapak ayah mau sekolah nepi ka dokter, cita-cita saya bapaknya orang tua, mudah-mudahan senang anak bapak ayah mau sekolah nepi ka dokter gitu. Ngomong gitu Pak, dia wujudkan cita-citanya, dapat warisan bukan renovasi rumah, dia mah sekolah biaya sendiri ya. Ternyata begitu selesai ya, S3-nya bareng sama saya lebih sudahnya, hanya IPK-nya yang berbeda. Kalau lulus sama bareng hanya IPK ya. Kalau saya sebutkan enak kok ya. Nah, teman-teman ibu bapak sekalian, pasti sudah ini ya kan nggak begitu jauh dulu kan. Ternyata dihitung-hitung lebih kami sudah, saya cuma habis 130 juta. Jadi ayah sisa 70 juta.
Kia balik berbisik teh, ya kan hari haji 2 orang cukup nggak ya 70 juta? Saya tanya, haji naon reguler khusus? Kita nu kira-kira cukup, haji reguler cukup. Nggak bisa mana yang khusus, mau cukup. Haji reguler cukup. Iya sok, ya tapi lah nabungnya 10 juta tambahan. Bener? Iya sok, kok. Itu. Hari buat dia ngobrol lagi. Insyaallah. Ini ngobrol ngumpul. Tahu, tidak akan sih. Pak dengar ya. Terus dia cerita, kan saya masih ada 20 juta lagi. Saya ingin wujudkan cita-cita orang tua saya. Mudah-mudahan di antara anak bapak teh kabeh syukur-syukur jadi haji. Jadi teman saya hebat. Dia mewujudkan 2 cita-cita orang tua. 1, pengen anaknya ada yang sekolahnya sampai doktor. 2, pengen anaknya jadi haji. Ternyata pengen ibadah haji. 2 cita-cita saya bilang, ya waktu berangkat haji, ya saya bilang nanti kalau mau berangkat haji ceramah yang syukurannya saya. Apa? Saya bilang, ya. Saya sih nggak ngomong gitu. Tapi dengan menawarkan diri dia seneng banget. Saya bilang, pokoknya malah tahu beres, saya datang, saya pulang. Kudu dijemput, saya bilang. Kalau dijemput nanti ada masalah. Pokoknya saya datang sendiri lah, dekat sekali. Nah, mau datang sendiri saya sok tepat waktu, saya bilang. 10 menit jamaah belum ready, saya sudah ready, saya bilang. Mau dijemput, nah sok kadang terlambat. Nah, teman-teman sekalian, itu cukup terharu. Kenapa? Tak banyak anak yang bisa mewujudkan cita-cita orang. Tak banyak. Dan dia begitu terima warisan, di otak dia bukan renovasi rumah, bukan beli mobil. Kira si bapak punya cita-cita supaya anaknya sekolah lebih ke dokter, supaya bisa berhaji. Nah, itu tuh apa? Cinta kita kepada orang yang sudah wafat. Wujudkan cita-citanya. Dan yang keempat, wujud cinta kita kepada orang tua adalah orang tua yang sudah wafat adalah bersilaturahmi kepada teman-teman dan saudara-saudara. Pak, Bu, maaf, biasanya kalau orang tua kita sudah wafat, kita suka lupa bersilaturahmi dengan teman-teman. Kita suka lupa bahkan kepada saudara-saudaranya. Ya. Tapi yang saya rasakan untuk adik-adik saya yang masih muda-muda, kan bapak saya 20 tahun lalu meninggal. Tapi saya kalau lebaran gitu ya, selain ke saudara saya, saudara istri, saya suka menyisihkan waktu untuk datang ke teman bapak saya, teman-teman bapak saya. Ya, kalau ada rezeki, ada amplop dikasih. Saya panggil semua teman bapak saya, Wah, selamat, lumayan, tahu nggak? Hampir semua teman bapak saya, kalau saya datang salaman dulu, nangis. Gitu, ada orang Sunda. Sok ingat bapak maneh, mun bapak maneh ayah, baca ini kalimat. Iya. Terjemahannya adalah seperti berikut. Jadi teman bapak saya sekali peluk. Aduh, kalau bapak kamu masih ada, lihat kamu pasti dia bahagia. Ya, Uwa itu apa? Merasa apa ya? Jadi asa di aku gitu, asa di aku. Nah, ini maksud saya bagi adik-adik, rekan-rekan, teman-teman, dari bapak-bapak yang senior malah ada, nggak usah di penjelasan lagi kan, sudah melaksanakan ini. Jadi apa? Coba muliakan teman-teman dan saudara orang tua kita. Itu tuh pasti mereka bangga. Dan itu jadi doa untuk orang tua kita. Nah, jadi ternyata kalau istri ada bekas, suami ada bekas, anak tidak ada bekas. Istri bisa putus dengan kematian, suami bisa putus dengan kematian, anak tidak putus dengan kematian. Masih kita bisa berbakti. Bu, Pak, doa kita kepada orang yang meninggal, Allahumma firlahu, ampuni, warhamhu, rahmati, wa'afihi, wa'afu anhu, maafkan, wa'akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggal di sana, wa'wasi madkhalahu, luaskan kuburannya. Kalau doa, ya Allah luaskan kuburannya, berarti ada nggak yang di alam kuburnya sempit?
Ada nggak orang yang di alam kuburnya tidak mulia? Makanya kita didoakan, ampuni, rahmati, terus luaskan alam kuburnya, tempatkan di sisimu yang mulia. Berarti ada orang yang meninggal itu tempatnya sempit, gitu. Di dalam tafsir At-Tabari, hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada riwayat yang menarik. Ada orang yang dikuburkan. Di alam kuburnya orang itu ternyata sempit karena mungkin amalnya kurang. Ya, amalnya kurang. Sempit ya kan? Kalau di dunia mah kan kita bisa pakai hotel bintang berapa tergantung uang. Ya, makanya ayah umroh murah pisanan 7 kilo terus di Haram. Kalau PI mah kan standar ya, mahal juga ada 100 meter terus di Haram. Jadi kalau di percikan di mana nih Pak mahal, ini hotelnya tuh tinggal melengkap. Ini murah, ya 7 kilo. Pakai sana naklek. Nggak ada bis, jadi ya bis nyasar di bis. Memang murah. Jadi jangan tergoda dengan umroh murah. Dan duit mah nggak pernah bohong atuh. Sekarang orang piknik ke Garut, ya kan? Ayahnya ke Garutnya 50.000. Ya, tapi ayah juga 1 juta. Hah? Ke Garut 1 juta. Ya di mana heula atuh bogorna? Anu 50.000 mah di musola. Terus ya gitu, terus mobil lagi nangkel karena elok gitu. Kangenan gitu. Kadang diusir, usukin teh pindah di elok. Dari 50.000 bisa beli ke Garut. Tidurnya di mana? Pakai apa? 1 juta, beda. Maka kalau umroh, ya, tolong cari murah, cari yang nyaman. Di antaranya di Perciktur. Bukan saya mah suka ingin cerita apa adanya. Saya paling nggak suka lah dengan bahasa-bahasa yang mau dimakna itu, ya, jelas gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau di dunia kita ini, ya, tergantung uang, ya. Sekarang piknik dengan hotel bintang 3 dengan bintang 5 beda lah duitnya. Ya di alam kubur sama, tapi bukan dengan duit, dengan amal. Sama, mautnya sama, tapi amalnya beda bekalnya. Orang soleh seperti ibu bapak mau di tempat yang bagus. Tapi walau alam ya. Ini mah kan cuma sekilas ya, tapi walau alam ya. Gitu. Dan itulah kalau misalnya amal kita banyak, ya tentu tempat kita luas, mulia. Sekarang kalau duit bapak banyak, ya tentu bisa beli rumah yang gede, yang di dalamnya ada kolam renang, ada mini golf, ya kan? Bahkan ada kebun binatang mini. Iya, kalau duit Anda gede, kalau duit Anda pas-pasan, untuk DP-nya aja perjuangannya dahsyat. Ya, 15 tahun terus tipe kecil, terus kayak gitu lah susah ngomongnya. Ada tersinggung dan lain sebagainya kalau saya apa deh. Nah kan gitu. Artinya apa? Orang itu dapat rumah tergantung duit. Orang itu dapat kedudukan di alam kubur tergantung amal. Ada orang yang amalnya pas-pasan sehingga tempatnya kecil. Kalau diumpamakan maaf di dunia mah badannya tipe 2 hiji. Tapi aneh dengan perjalanan waktu itu rumah alam kubur yang tipe 2 hiji jadi tipe 36 ngalebaran. Tapi jadi tipe 70 ngalebaran deui. Tipe 82, tipe 100 sampai alam kuburnya lega. Baptis seperti istana yang bermandikan cahaya. Sampai si penghuninya bingung, kenapa alam kubur saya jadi lega gini? Apa kata malaikat? Itu karena kesolehan anak-anak. Itu karena kesolehan. Jadi pastikan saya dan Anda semua jadi orang soleh, jadi orang soleh. Semoga itu menjadi cahaya kubur bagi orang tua. Jadi orang soleh dan jadi cahaya kubur bagi orang tua kita. Dengan begitu mudah-mudahan anak-anak kita mencontoh kita kalau kita sudah meninggal. Nah makanya saya bilang hal yang terberat dalam hidup sebenarnya ya bukan istri atau suami. Bukan berarti mau merendahkan posisi istri atau suami. Fakta emang anak itu memang bisa jadi cahaya kubur. Makanya ada waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang jadi jadian begitu. Tetapi untuk melahirkan anak-anak soleh itu ternyata harus dimulai dari rumah. Para ulama mengatakan rumah itu madrasah pertama. Dan rumah itu kan ada 3 macam tipe. Satu, rumah yang seperti rumahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu soleh nggak Bu?
soleh banget. Istrinya, Bapak tahu istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Karena saya juga lupa nama istri Nabi saya. Istilah Bu Nuh. Nah di kompleknya kan gitunya. Saya ketemu dengan ibu-ibu. Saya tahu itu teh istrinya Pak Agus. Saya bilang Bu Agus gitu kan? Iya. Bingung hari ini. Kamu di jalan ya istri nama Wawan. Saya bilang Bu Wawan gitu. Saya tadi tanya siapa istrinya Nabi Nuh, ada semua diam. Berarti kan ada hafal kan? Saya juga sama nggak hafal. Ditambahin saja Bu Nabi Nuh itu soleh, Bu Nuh juga tidak soleh. Bu Nuh tidak soleh. Anaknya siapa namanya? Kanan, tidak soleh. Nah, Bu, perhatikan. Ayah soleh, ibu tidak soleh, anak tidak soleh. Sekarang ada keluarga Fir'aun. Fir'aun tidak soleh. Fir'aun tidak soleh. Istrinya siapa? Bu Aun. Kalau kita lupa namanya sebut saja Bu Aun. Bu Aun soleh tidak? Nah, Fir'aun dan Bu Aun ini, maaf, menurut sejarah memang Bu Aun ini nggak punya anak, jadi mendapatkan anak. Suatu saat ketika beliau berjalan-jalan di pinggir sungai Nil, ada sebuah kotak, ternyata isinya bayi, digendongnya itulah Musa. Lalu dia bilang, Kang Aun, kata siapa? Kata Aun, yang resep dia ke bayi teh, cek Fir'aun teh, kamu nggak tahu ini bayi Yahudi. Jadi waktu itu Fir'aun menetapkan semua anak Yahudi bunuh. Makanya ibunya Nabi Musa ya, dapat ilham untuk melepas anaknya itu di atas kotak, terus bergerak dan memasuki istana Fir'aun, karena sungainya itu ada yang masuk ke istana. Gitu. Sungainya gede jadi ada yang masuk. Karena Fir'aun sayang sama Asia, walaupun Asia itu harus mengambil keputusan untuk mengangkat anak, yaitu Musa. Terus setuju Fir'aun, tapi punya anak dan disetujui. Dengar Pak, dengar. Sadolim-dolim Fir'aun ke istri mas sayang dia. Bapak, dengar lihat di sini lihat. Sedolim-dolimnya Fir'aun ke istri mana? Yang saya nggak ngerti, Bapak nggak sedolim Fir'aun. Tapi kenapa nggak begitu sayang? Itu yang saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Jadi Fir'aun tuh dolim, Pak. Bahkan dia bilang semua anak Yahudi dibunuh. Tiba-tiba di depan matanya tuh anak Yahudi. Tapi istrinya bilang, aduh Allah please Gak sayang teh. Apa kata Fir'aun? Oke boleh, tapi didik dia dengan didikan terbaik, jadi dikader jadi anak raja. Makanya Nabi Musa ya, dia anak yang diberi makanan sekualitas pangeran, diberi ASI yang terbaik, diberi guru yang terbaik. Jadi mau dia belajar bahasa Inggris nanti pasti guru ya terbaik lah. Mau mungkin mau guru abal-abal, mau guru bahasa Inggris tapi logat Sunda. Oh ayo, mau mungkin pasti guru bahasa Inggris lagi lu native speaker. Nggak mungkin. Please. Open page 4. Jadi pasti guru bahasa Inggrisnya yang terbaik. Makanya ada zaman dulu anak raja teh dilatih berperang. Makanya pernah ada percekcokan satu kali pukul Nabi. Nah, terlatih tuh Nabi Musa. Yang ingin saya tunjukkan pada ibu bapak, Fir'aun dolim. Saking dolimnya, seumur saya mengajar, nggak ada murid yang namanya Fir'aun. Nggak ada. Seingat saya, hampir 20 tahun saya ngajar, nggak ada mahasiswa saya yang namanya Fir'aun. Baik di tengah, di ujung, di awal, nggak ada. Fir'aun mah ya.
tapi namanya teh Aupudin. Dipanggil Aun kan Aupudin. Tapi nu Fir'aun mah Fir'aun Suganda nggak ada. Fir'aun Amiruddin nggak ada. Saking orang tahu Fir'aun Madolim. Tapi jangan salah, Fir'aun dolim punya istri namanya Asia. Ibu yang tadi bilang Bu Aun, Bu Aun teh soleh. Musa walaupun itu anak angkat soleh. Nggak, saya ingin menunjukkan sebuah benang merah yang penting. Nabi ada lagi di Quran namanya Imran. Imran itu soleh. Punya istri namanya siapa? Bu Imran. Kalau yang tadi jadikan pola, okay? Nah, Imran itu soleh. Istrinya Bu Imran. Soleh tidak? Soleh. Punya anak namanya Maryam. Soleh. Punya cucu namanya Isa. Ini mah kompak. Suami, istri, anak, cucu. Nah, maaf ibu, tak bermaksud membebani ibu, tapi di balik anak yang hebat biasanya ada ibu yang hebat. Nabi Nuh hebat, tapi istrinya tidak soleh, anaknya gagal. Fir'aun dolim, tapi punya istri soleh, sukses ngadidik anak, yaitu Musa. Ya, memang kalau Imran mah ideal, Imran soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh. Maaf, tak bermaksud membebankan semua itu kepada ibu, tapi maksud saya betapa ibu punya peranan dahsyat, hebat. Makanya kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kaki ayah. Itu bahasa simbolis, itu bahasa majazi, itu bahasa kiasan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang di lisannya ada surga. Biarin roromeh juga. Ibu tahu roromeh? Roromeh itu adalah bahasa Sunda, perpecahan di antara suku. Jadi, bapak ya, ibu apalagi nggak tahu ibu roromeh? Roromeh itu perpecahan di antara suku. Jadi suku ibu mengalami perpecahan. Itu namanya roromeh. Kalau dalam bahasa Cirebon itu artinya meletek-meletek. Jadi walaupun kaki ibu meletek-meletek atau mengalami perpecahan, Bu, kalau di lisannya ada surga, itulah surga di bawah telapak kaki. Jadi ternyata, maaf ibu, hati-hati kalau bicara, karena omongan ibu adalah doa. Anak ibu main game terus. Hah? Kamu teh main game terus? Kamu teh mau jadi pengangguran? Hah? Main aja kamu, mau jadi pengangguran? Ibu, kenapa ibu harus ngomong mau jadi pengangguran? Begitu anak ibu main game terus, ya Allah kok main game terus, ate mau jadi gubernur. Makanya aku gubernur main game terus, saya belajar kalau mau jadi gubernur. Bedakan jadi tukang beling siapa? Ya Allah, nonton wae aku Ate mau jadi rektor ITB, masa rektor ITB nonton terus? Ya rektor ITB kudu profesor atau untuk jadi profesor teh kudu pinter. Ari tuh main game terus, nonton terus, belajar. Kalau ingin jadi rektor ITB, bukan rektor ITB itu gubernur, wali kota, ngambak nanti jadi doa. Jadi tukang beli sih ya. Oh gusti, kurang kayaknya. Bukan seserian introspeksi diri. Introspeksi diri, tobat, kalau udah nama ngomong kita, astagfirullah. Ya mah, banget. Jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Omongan ibu tuh doa. Ya, doa. Maaf Pak, bukan berarti Bapak tidak tanggung jawab, saya lagi cerita yang Pak, makanya ada dalilnya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha. Setiap diri kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan ibu pemimpin, pengelola, manajer bagi rumah tangganya. Di dalam rumah tangga itu diantaranya ada anak. Itu bukan berarti Bapak tidak tanggung jawab untuk mencari nafkah yang halal. Gitu. Tapi maksud saya dari pembahasan tadi ada satu benang merah betapa peranan ibu itu sangat penting sampai Nabi mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki
Ibu yang mana? Ibu yang di lisannya ada surga. Matematika berapa nilainya nak? 5. Berapa saya? 5. Ya, mama dulu pernah 3. Tapi mama teh belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7 di rapot. Padahal tadinya 3. Kenapa tuh? Karena mama belajar. Akhirnya jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Mama yakin kamu teh bisa. Sok belajar. Tong main terus. Belajar, nanya ke guru, ya. Sok belajar. Mama yakin kamu bisa. Mama yang tadinya 3 jadi 7, kamu 5, kamu bisa 10. Nah, dulu gitu. Doa keluar 5 kodok namanya di bawah kamu kodok. Yang bapak di bawah di sini bapak kamu kayak kodok. Apa kata anaknya? Yes, bapak aku juga kodok. Jadi biasa, yes, bapak aku juga. Kenapa bapak aku kodok? Yes. Jadi artinya apa? Ya, saya ingin ingatkan ternyata untuk melahirkan generasi soleh itu yang itu peranan ibu dasar, dan ibu sekarang ini kudu cerdas. Anak-anak makin cerdas dan makin berani bertanya. Dulu saya kalau disuruh sholat, sholat, nurut sholat, dengan ke sholat. Siap. Saya ingat anak saya waktu SD, sholat, lama-lama Pak, kenapa sih kita sholat? Dulu saya tuanya ke bapak itu. Anak saya, kenapa sih kita tes sholat? Gitu kan? Saya kan nggak bisa. Emang kata Allahnya nggak bisa. Saya kudu menjelaskan kenapa kamu sholat. Saya jawabnya waktu itu sederhana dan menyenangkan. Saya, kalau kamu dikasih sama nek, kamu bilang apa sama nek? Makasih. Kalau waktu itu kamu dibeliin sepeda sama nek tuh, bilang apa? Makasih. Kamu senang nggak? Senang. Bilang apa sama nek? Makasih. Kamu dikasih mata, telinga, sehat, kamu jadi anak papa, ya punya mobil, punya rumah. Masa kamu nggak bilang terima kasih sama Allah? Sok sholat, bilang terima kasih sama Allah. Oh, ngerti? Nggak ini? Apa? Kenapa kita harus sholat? Dari Allahnya nanti dipulun. Kalau nggak sholat disiksa. Kamu tuh banyak nanya sholat, nanti kalau nggak sholat disiksa di neraka, dikurung. Wih, wae asa emosi namanya sholat. Kan anak sekarang nggak bisa gitu. Kudu ada penjelasan. Mama, kenapa sholat? Ya nak, tapi jawab karena waktu anak itu SD. Ya contohkan, kamu kan kudu bilang terima kasih. Kalau dikasih sama itu kan dibilang kamu diambilin sepatu sama mbak aja kamu bilang makasih. Masa sama Allah dikasih segala nikmat kamu bilang nggak bilang makasih? Kalau lagi di jalan naik mobil, kan di mobil dulu suka ada gini anak-anak teh ngomreng kan gitu kan, yang mengamen. Saya suka bilang ini, sebenarnya ya kalau Allah menakdirkan, Allah berkuasa. Kamu yang gitu, yang bawa sambil kena hujan, anak itu jadi anak papa di sini. Tapi Allah menakdirkan yang bagus, kamu jadi anak papa. Kamu sekolah dijemput ke papa. Dia mah untuk sekolah teh ngamen dulu. Makanya kalau papa suruh sholat, makasih sama Allah. Nah gitu, masukin. Udah begitu lampu hijau jalan, terus saya nggak dalil. Apalagi ya ayyuhal ladzina amanu itu kudu pakai dalil, udah tapi logik gitu. Mau dalil udah dari tengah dalil perlu, tapi kapan gitu. Ngobrol gitu ya. Nah artinya apa? Memang how to be a good father, how to be a good mother. Sekarang ini nggak ada, gitu. Nggak mudah. Nah jadi apalagi tantangan luar biasa. Ada yang bilang, pokoknya anak nggak boleh nonton TV, nggak boleh punya HP, nggak boleh internetan. Please deh, bisa gitu? Nggak bisa. Anak kita dilarang nonton TV, anak kita tidak boleh punya HP, anak kita tidak boleh internetan. Lalu kita vonis bahwa internet itu buruk semuanya. Enggak, kita katakan, nah internet itu bisa untuk kebaikan ini, untuk bisa keburukan ini. Kita kasih penjelasan-penjelasan, bukan dilarang, dikasih penjelasan supaya dia tahu kapan menggunakan itu dan kapan tidak menggunakan itu. Nah jadi ternyata
untuk melahirkan anak yang soleh itu butuh rumah yang soleh. Tapi bukan hanya rumah yang soleh, butuh orang tua yang mau belajar. Dan tidak boleh lupa waliyaqulu qaulan sadida. Omongan kita kudu benar. Maaf bapak-bapak, kalau kesal sama anak jangan pernah menyumpah nyerapahin dulu. Kayak tadi nakal, pembangkang, pembohong, nggak boleh itu. Dan bapak jangan pernah kita membandingkan anak kita. Ranking sesuai jumlah murid atau ranking 30, ranking murid 30 sama ranking 30. Kamar 5 masuk 10 besar, muridnya 10 orang kamu. Lihat tuh anaknya Tante Wiwi selalu ranking 1. Bu, Pak, awas, nggak boleh membandingkan. Karena membandingkan itu tidak adil. Anaknya Tante Wiwi dengan anak kita itu dua pribadi yang berbeda, dua manusia yang berbeda. Ya, Bu, pasti punya di hati kalau disuruh olahraga, tapi dibandingkan. Tapi kalau gini, mah olahraga atau ame sehat, sehatnya mahal, masuk olahraga. Enak nggak? Enak, mah olahraga, tinggal di body tatangga tuh. tinggal tukar si mobil ini halus gitu tuh, ayam parset ya gitu, ibu gitu nah. So, geluh sakit. Ya. Ibu disuruh olahraga tapi dibandingkan sama olahraga tinggal itu datang. So atau mau olahraga, sekretaris ayah, body ya harus. Ibu dulu. Jadi kalau nyuruh Pak, jangan suka membandingkan. Dan membandingkan itu tidak adil. Ya, tidak adil. Ibu kaget lah, jangan suka membandingkan suami dengan mantan pacar. Ayah kamar reuninya ternyata mantan pacar mamanya. Ibu udah ada di direksi. Yang mantan pacar mama jadi direksi. Ada yang di BRI ayahnya, ada yang di Pertamina, Telkom, sama ada juga yang wakil direktur itu RSCM. Itu semua empatnya mantan pacar. Dari ayah mah sampai sekarang stop. Nyalakin. Nah jadi artinya ternyata rumah yang soleh itu satu harus ada kekuatan kata-kata, yang kedua harus ada kekuatan doa, karena omongan kita doa. Yang ketiga harus ada kekuatan contoh, dan yang terakhir harus berusaha semua diri kita meninggalkan kenangan indah bagi siapapun. Pak, Bu, hidup itu life is temporary, hidupnya sementara. Kita harus meninggalkan jejak yang bagus. Hidup itu seperti kanvas lukisannya, bukan kanvas lem, kanvas lukisan. Ucapan dan perilaku kita akan menjadi lukisan dari kanvas itu. Gini Pak, kalau Bapak meninggal, itu bakal jadi sejarah di kantor. Begitu Bapak meninggal, apa kata teman-teman Bapak? Almarhumah kerja dengan saya 20 tahun di perusahaan ini, benar-benar jujur, lurus, almarhumah hebat. Apa kata istri Bapak? Kamu kalau jadi ayah itu contoh bapak kamu, 20 tahun rumah tangga dengan mama itu nggak pernah nyakitin. Bapak kamu mah benar-benar imam, pemimpin rumah tangga. Kalau jadi ayah contoh tuh almarhum bapak kamu. Jadi kenangan bagus nggak? Jangan sampai bapak setelah kita meninggal, kata teman-teman di kantor teh, ini asa tenang kieunya. Si bapak yang ramal mah asa tolongnya bener di jendela mata. Udah pimpinan bisa lagi kan si almarhum itu suka jadi troublemaker di perusahaan, ditempatkan dimanapun bermasalah gitu. Jadi di kantornya orang merasa plong, di rumah tangga lebih plong lagi ya. Sampai istrinya ngomong gini ke anak yang paling gede, kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu ya kan, jangan sampai laki-laki itu seperti bapak kamu, jangan ya. Rumah tangga dengan mama 20 tahun nyakitin aja. Tapi satu emang mama bersyukur kalau bapak kamu teh pola umur. Coba kalau banyak umur atau mama teh menderita bisa. Buktinya begitu bapak kamu meninggal, tensi teh normal. Sampai kemarin dokter juga nanya, Bu, kok tensinya normal? Obatnya diminum nggak? Enggak dok. Kok nggak diminum? Mama teh nggak bilang kalau bapak kamu mau. Padahal ternyata mama obatnya nggak diminum, terus mama teh tensi normal. Pas diingetin, ulangan beban mama Makanya Nabi Ibrahim pernah berdoa begini, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Ya Allah, jadikan aku kenangan indah, kenangan manis, pembicaraan baik bagi generasi setelah saya. Jadi katanya, ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik
Jadi kita semua harus berusaha untuk menjadi kenangan manis bagi siapapun. Karena hidup itu sejarah, hidup itu temporer. Dan kita sadar kalau kita mati apa sih yang dibawa? Bukankah kalau kita mati pakaian termewah kita cuma kain kafan? Saya tahu rumah baju ibu teh banyak banget, sampai baju bapak terusir dari lemari ibu. Tahu saya. Nitip gigi kageser leungit ibu penguasaan lahan. Tapi apa? Kalau meninggal pakaian termewah kita kayak parfum termahal. Bukan Hugo Boss, Calvin Klein, Estee Lauder atau Eagle, tapi yang kamper kapur baru tadi awal-awal. Penghargaan dari orang hidup hanya karangan bunga, dan karangan bunga itu pun tidak bisa dilihat oleh almarhum. Ya kalau saya meninggal itu dari Pak Jokowi dan Pak JK mah ayah, dari beliau insya Allah iyalah. Ya, gitu. Jelas dari Pak Menteri, jelas dari Pak Gubernur Wali Kota makanya gitu. Tapi walaupun di depan halaman saya itu apa? Karangan bunga, ya nggak ada di studio karangan bunga, tapi apa? Begitu saya meninggal, saya nggak bisa lihat karangan bunga, nggak bisa. Terus apa lagi? Kendaraan termewah kita ternyata cuma keranda. Dan kerandanya juga pinjam dari yayasan kematian atau dari rumah sakit, karena nggak ada yang punya keranda pribadi. Nggak ada yang punya keranda yang punya keranda pribadi. Terus apa? Ternyata lahan terluas kita hanya 2 kali 1. Bapak Ibu punya tanah hektar-hektar, kuburan 2 kali 1. Nggak mungkin kata bapak teh, ama senengnya itu tanahnya luas bisa nih kuburan kayak sehektar. 10 tuh kali 7. Maksud saya apa? Bukan tidak boleh punya lahan luas, nyada beda lahan kita mah 2 kali 1. Bukan tidak boleh punya kendaraan, tapi ingat, ada kendaraan termewah mah keranda. Jadi maksud saya, ternyata kita semua harus meninggalkan kenangan indah, kenangan manis. Ucapan dan perilaku kita akan menjadi lukisan. Ingat, omongan kita doa, jangan pernah ngomong yang buruk. Selalu ngomong yang baik ke anak, ke istri, ke suami, karena itu doa. Omongan itu doa. Gitu. Makanya kata Nabi, kul khairon aw liyasmut, bicara yang benar atau diam saja kalau kamu nggak bisa bicara yang benar. Nah jadi Bapak Ibu, untuk melahirkan generasi soleh kita butuh kekuatan kata-kata, kekuatan doa, kekuatan keteladanan, dan kekuatan sejarah. Kita harus menjadi sejarah indah bagi siapapun dengan ucapan dan perilaku kita. Kita meninggal, ini yang indah. Roh akan menyambut kita, roh malaikat akan menyambut kita. Lalu malaikat mengatakan saat kita dikuburkan, nam solihan hatta yab'atsallahu yaumal qiyamah. Tidur yang tenang sampai Tuhan membangkitkan. Maka itulah istirahat yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk kelompok seperti ini. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya sengaja hanya sampai jam 10 lewat 5 menit. Sebenarnya saya bisa aja sampai jam 12. Saya khawatir ibu bapak nggak bisa tahajud itu. Saya lihat anda ini rata-rata rajin tahajud. Kelihatan di pengerangnya, jadi kedipannya agak lambat. Ya, nah jadi walaupun saya ceramah sekitar 56 menit atau 1 jam kurang lebih, tapi itu saja hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, semoga semua kejadian tadi itu menjadi penyempurna bagi ibadah kita, menjadi penyempurna dan menjadi kifarat dari kesalahan kita. Maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.